Selamat sore, ada yang bisa dibantu, Pak? Oke, Bapak mau menebus resep obat ya, Pak? Sebelumnya, boleh saya lihat terlebih dahulu resepnya? Boleh ya, Pak? Apakah benar dengan Bapak Arya Buana? Oke, dengan Bapak sendiri ya, Pak. Terus, apakah benar Bapak mendapat resep dari Klinik Amanda dan dari Dr. Darwin Effendi? Benar ya, Pak? Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya adalah TTK di apotek ini. Saya ingin bertanya, Pak, apakah dokter sudah menjelaskan tentang indikasi obat dari ketiga obat ini? Belum ya, Pak. Terus, apakah dokter sudah menjelaskan tentang cara pemakaian obat? Belum juga ya, Pak. Terus, apakah dokter sudah menjelaskan tentang harapan setelah minum obat? Belum ya, Pak. Dari resep Bapak ini bisa dilihat Bapak ada gejala diabetes tipe 2 dan juga ada asma akut ya, Pak. Sebentar saya ambilkan obatnya dan nanti akan saya jelaskan sedikit tentang cara pemakaian obat, indikasi obat, dan harapan setelah Bapak minum obat. Baik Bapak, di sini Bapak mendapat 3 obat ya Pak. Obat yang pertama yaitu adalah obat metformin 500 mg. Obat ini berfungsi untuk menurunkan gula darah Bapak. Diminumnya 3 kali sehari saat Bapak makan. Jadi saat beberapa suap Bapak makan nasi, Bapak bisa minum obat ini. Diminumnya 3 kali sehari yaitu setiap 8 jam. Terus obat yang kedua itu adalah obat glimepiride 2 mg. Obat ini juga diminum 3 kali sehari, tetapi obat ini diminumnya sesudah Bapak makan. Fungsinya sama untuk menurunkan kadar gula darah Bapak. Terus yang ketiga itu ada obat Berotek. Obat Berotek ini adalah obat untuk asma Bapak. Jadi digunakannya 1 atau 2 pump aja setiap Bapak merasa sesak napas. Jika Bapak tidak merasa sesak napas, tidak usah dipakai ya Pak, karena ini dipakainya cuma seperlunya. Untuk efek samping dari 2 obat ini, yaitu obat metformin dan juga obat glimepiride, itu kemungkinan Bapak bisa merasakan adanya gangguan saluran pencernaan seperti dispepsia atau perut kembung. Bisa juga diare atau susah buang air besar. Di sini Bapak mendapat obat Berotek ini. Cara penggunaannya merupakan cara penggunaan khusus. Yang pertama, sebelum Bapak menggunakan, Bapak harus terlebih dahulu mengocoknya. Terus yang kedua, Bapak buka tutup dari obat tersebut. Lalu Bapak menarik napas dan menghembuskannya, dan jauhkan dari obat tersebut saat menghembuskan nafas. Terus selanjutnya Bapak memakainya, yaitu obatnya dibalik seperti ini, lalu memasukkan inhaler kepada mulut Bapak, yaitu mouthwash-nya dimasukkan ke dalam mulut, terus disentuhkan dengan gigi atas dan juga di gigi bawah. Terus Bapak bernapas secara perlahan dan bagian atas itu ditekan. Setelah Bapak menekan tersebut, Bapak harus mendiamkan selama 10 detik terlebih dahulu. Baru Bapak menghembuskannya seperti Bapak bernapas biasa. Untuk melakukan pump yang kedua, Bapak setidaknya menunggu waktu selama 30 detik. Baru Bapak bisa mengulangi step-step yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk obat-obatan yang diminum tadi, untuk menghindari Bapak dari kelupaan dalam meminum obat, Bapak bisa mengeset alarm di HP Bapak di jam berapa Bapak meminum obat. Misalkan Bapak meminumnya di jam 7 pagi, maka 8 jam selanjutnya Bapak mengeset alarm juga, dan untuk 8 jam selanjutnya Bapak mengeset alarm juga supaya menghindari dari kelupaan dalam meminum obat. Tapi misalkan Bapak lupa minum obatnya tuh selama 1 jam, itu Bapak tidak usah khawatir, itu masih bisa diminum karena masih rentan waktu yang dekat saja. Tapi misalkan Bapak lupa meminumnya itu
hampir mendekati 8 jam, Bapak tidak usah meminum uh, jadi 2. Karena kalau Bapak menggandakan obat, takutnya itu malah menyebabkan overdosis. Untuk cara penyimpanan dari obat-obat yang Bapak dapat, Bapak cukup menyimpannya di suhu ruang saja. Baik, untuk makanan yang perlu dihindari penyakit diabetes mellitus itu adalah makanan yang mengandung kadar gulanya tinggi, terus madu, yogurt rasa buah, roti, nasi putih. Untuk penyakit asma kronis itu hindari minuman yang berkarbonasi atau minuman yang bersoda. Untuk terapi non-farmakologi penyakit diabetes mellitus, Bapak disarankan untuk menjaga pola makan Bapak, yaitu mengurangi kadar gula dalam makanan Bapak, terutama Bapak mengurangi kadar gula yang sering Bapak makan atau minum. Terus yang kedua, Bapak mengurangi porsi makan nasi putih. Bapak bisa menggantinya dengan nasi beras merah. Terus Bapak juga bisa melakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki selama 45 menit. Untuk asma Bapak bisa menghindarinya dengan cara Bapak harus mengetahui faktor yang memicu asma Bapak. Jadi ada tindakan pencegahan sebelum Bapak merasakan asma tersebut. Baik Bapak, apakah dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi Bapak paham? Baik Bapak sudah paham ya Pak? Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada ya Bapak. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak, apakah bisa Bapak mengulang sedikit cara pemakaian obat yang sudah saya jelaskan tadi Pak? Baik, bisa ya Pak? Benar? Ya, benar. Benar ya Bapak. Harapan saya setelah Bapak minum obat ini secara rutin, nanti Bapak bisa periksa lagi kepada dokter yang bersangkutan untuk mengetahui berapa kadar gula darah Bapak, apakah sudah menurun atau tetap seperti itu, supaya bisa ditindaklanjuti ya Pak. Harapan saya semoga Bapak cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih sudah berkunjung di apotik kami.